Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Qauluhu misalu hadzal hajju was salatu kadza siyamu fadri was zakatu. Melanjutkan tentang bab yang sebelumnya pada bab 19, satar yang kedua adalah lafadz wal islama isrohanna bil amal. Islam itu harus kita tampakkan dengan amal. Kali ini misalu hadzal hajju was salatu. Misalu hadza utawi contone ikilah amal adalah lafadz isrohanna bil amal iku al hajju haji was salatu lan salat kata iku kaya iki al hajju was salat asyamu utawi poso loncat az zakatu lan zakat fadri mongko amriyo ngerti sapa sira utawa ngerti ya sapa sira. Maksudnya contoh amalan-amalan tersebut adalah semisal haji, sholat, begitu juga puasa dan zakat atau rukun Islam. Setelah sebelumnya didahului oleh syahadat yang sudah kita bahas. Pada bait ini oleh Kiai Nazim tidak akan menyebutkan pengucapan dua kalimat syahadat sebagai bagian dari rukun Islam karena sebelumnya pernah dibahas. Yang pertama adalah haji, amal yang sebagai seorang Islam, bagi orang Islam. Yang pertama adalah haji, isrohana misalu hadzal hajju. Haji secara bahasa berarti mutlaqul qasdi, semata-mata penyengajaan atau memaksudkan atau maksud. Sedangkan menurut syarak itu adalah bermaksud menuju ke Ka'bah dalam rangka beribadah haji yang meliputi wukuf di Arafah. Kemudian para ulama itu berselisih pendapat mengenai kapan difardukannya haji. Haji itu difardukan kapan, diwajibkan kapan. Ada yang mengatakan sebelum hijrah, ada yang mengatakan sesudah beliau hijrah, Kanjeng Nabi hijrah. Selanjutnya masih mengenai permasalahan haji. Ada pendapat dari Syekh Syubro Malisi yang ditanya mengenai ucapan seseorang kepada orang yang belum haji. Misalkan contoh ada orang yang mau berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat maktubah. Orangnya rajin, misalkan ahli ibadah. Lagi berangkat ke masjid, di jalan dipanggil, wahai haji fulan atau haji Sukron misalkan. Karena hendak mengagungkannya, mumane orangnya itu ahli ibadah, hendak mengagungkannya. Nah, dengan demikian haram atau tidak? Beliau Syekh Syubro Malisi atau Syubro Malisi menjawab dengan bahasa haram karena termasuk berdusta. Wong borong haji sedomong haji. Akan tetapi jika dia memaksudkan maknanya secara bahasa kayak mau mutlaqul qasdi, dalam arti dia menghendaki cara diterjemahkan atau dibahasakan wahai orang yang bermaksud menuju masjid, misalkan demikian, maka hukumnya boleh. Kemudian berikutnya adalah wassolat. Mengenai solat, maknanya secara bahasa adalah semata-mata doa. Ada yang mengatakan doa terhadap kebaikan. Sedangkan menurut syarak adalah aqwalun af'alun muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslimi bisyara'ita makhsusin. Artinya berapa perkataan, perbuatan yang didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat yang tertentu atau khusus. Lafadz sholat itu ada kalanya diambil dari kata al-waslu atau hubungan. Karena antara hamba
dan zat pencipta atau Allah itu bisa terhubung ketika sholat. Ada kalanya juga diambil dari lafadz sholaitu al-uda binari atau meluruskan, bermakna meluruskan. Sholaitu nglurusake sapa ingsun al-uda ing kayu binari kelawan geni. Aku luruskan kayu itu dengan api. Karena sholat itu meluruskan hamba untuk terus melakukan ketaatan. Sekali lagi, karena sholat itu meluruskan hamba untuk terus melakukan ketaatan di luar sholat kepada Allah. Dan mencegahnya dari melakukan pengingkaran atau ingkar terhadap Allah. Gusti Allah dawuh dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang yang rajin sholat itu suatu saat sekalipun dia sering melakukan keji dan mungkar akan dengan sendirinya dia tobat. Misalkan ada orang yang ahli ibadah biasa sholat 5 waktu tapi maksiatnya tetap jalan, itu tetap harus optimis bahwasanya suatu hari pasti akan berubah. Makanya ada diriwayatkan bahwa ada seorang fata atau pemuda Ansor yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu bersama Kanjeng Nabi atau Rasulullah. Dan dia tetap juga mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji atau kemaksiatan. Maka perihal pemuda tersebut oleh sahabat lain disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Karena berdasarkan dalil tadi, inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Tapi dawai Kanjeng Nabi, inna sholatahu satanhahu yaumamma. Sesungguhnya sholatnya pemuda tadi yang sholat 5 waktu bersama Kanjeng Nabi itu suatu hari akan dapat mencegahnya dari melakukan perbuatan maksiat atau keji. Di sini inna sholatahu satanhahu, fi'il mudhari' menggunakan sin satanhahu. Ada kalanya menggunakan sin, ada kalanya menggunakan saufa. Karena di sini menggunakan sin itu zamannya lebih pendek dibandingkan dengan menggunakan saufa. Ini bentuk suatu optimis bagi kita seandainya sudah sholat 5 waktu rajin berjamaah kok tetap melakukan kemaksiatan, maka insya Allah akan dirubah dengan sendirinya dengan sholat yang istiqomah kita lakukan. Nah, melanjutkan cerita tadi, tidak berapa lama kemudian sesuai dahulunya Kanjeng Nabi, pemuda itu bertaubat, terus memperbaiki taubatnya, yang salah dan terus diperbaiki terus. Melihat hal tersebut Kanjeng Nabi dawuh lagi, alam aqul lakum inna sholatahu satanhahu yaumamma. Bukankah telah aku katakan pada kalian bahwasanya sholatnya itu nanti akan mencegahnya, pada suatu hari nanti akan mencegahnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Kemudian berikutnya adalah puasa. Kada asyamu. Puasa menurut bahasa artinya menahan diri atau imsak walaupun dari sekedar berkata-kata. Di antara puasa yang bermakna seperti ini adalah dawuhnya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni nadartu lirrahmani sauman. Ini menceritakan tentang Dewi Maryam alaihissalam. Sesungguhnya aku bernadar kepada Yang Maha Rahman untuk berpuasa. Dalam artian berpuasa di sini adalah tidak berkata-kata. Sedangkan puasa menurut syara adalah al-imsaku 'anil muftiri jami'an nahari ala wajhin maksus. Menahan diri dari segala yang membatalkan sepanjang siang hari dengan cara yang tertentu. Kemudian berikutnya adalah terakhir adalah zakat. Zakat menurut bahasa itu artinya bisa penyucian, bisa pujian, bisa juga pertumbuhan. Sedangkan menurut syara itu adalah ikhraju juz'in minal mali ala wajhin maksus, maksus, mengeluarkan sebagian harta menurut cara yang tertentu. Ada juga yang mengartikan lebih panjang, yaitu ismun limalin maksus
yukhadu min malin maksus ala wajhin maksus yusrafu li ta'ifatin maksusoh. Satu nama bagi harta tertentu yang diambil dari harta tertentu berdasarkan cara yang tertentu yang diserahkan kepada golongan tertentu atau asnaf samaniyah. Kemudian berikutnya warujjihat ziyadatul iman ilahuna wallahu a'lam bissawab.